Sejak muda Kiai Haji Masum sudah hidup zuhud. Beliau sempat menjadi pedagang baju hasil jahitan Nyai Nuri, juga berjualan nasi pecel, lampu petromak, sendok, garpu, konde dan peniti. Sembari berdagang beliau juga menyempatkan diri untuk mengajar umat dan secara rutin berkunjung ke Tebu Ireng untuk mengaji kepada Kiai Hasyim Asy'ari, walau dari segi usia Kiai Haji Masum lebih tua. Kiai Haji Masum berhenti berdagang setelah bermimpi bertemu Rasulullah beberapa kali, di mana Kanjeng Rasul menasihatinya agar meninggalkan perdagangan dan beralih menjadi pengajar umat. Mimpi itu terjadi di beberapa tempat, di stasiun Bojonegoro, saat antara tidur dan terjaga, beliau berjumpa Kanjeng Rasul yang memberinya nasihat la khaira illa fi nasir al-ilmi, tiada kebaikan kecuali menyebarkan ilmu. Beliau juga bermimpi bersalaman dengan Kanjeng Rasul, dan setelah bangun tangannya masih berbau wangi. Beliau juga bermimpi bertemu Nabi sedang membawa daftar sumbangan untuk pembangunan pesantren, dan berpesan kepada Kiai Haji Masum, mengajarlah, dan segala kebutuhanmu insya Allah akan dipenuhi semuanya oleh Allah. Ketika dikonsultasikan dengan Kiai Hasyim Asy'ari, yang biasa memanggil Kiai Haji Masum dengan sebutan Kang Mas Masum karena sudah amat akrab, mengatakan mimpi itu sudah jelas dan tak perlu lagi ditafsirkan. Setelah mimpi-mimpinya itulah beliau menetap di Lasem dan istiqomah mengajar. Sebelum mendirikan pesantren, beliau berziarah dulu ke beberapa makam wali Allah, seperti makam Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Alatas, Sapuro, Kabupaten Pekalongan. Menurut Mbah Masum, saat berziarah pada malam Jumat, Habib Ahmad Alatas menemuinya dan memimpin doa bersama. Setelah itu Mbah Masum keliling kota meminta sumbangan, dan berhasil mendapatkan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membangun pesantren. Selain ke makam Habib Ahmad, beliau juga sering mendatangi Hail Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Ali Kuitang, Jakarta, dan ke makam Mbah Jejeruk, Sultan Mahmud, di Binangun Lasem. Setiap kali berziarah ke makam Mbah Jejeruk ini Mbah Masum selalu membaca sholawat Nariyah 4444 kali dalam sekali duduk. Kiai Haji Masum juga istiqomah mengamalkan doa Nurun Nubuwah selepas salat subuh dan asyar. Setelah beberapa lama mengembangkan pondok, pesantrennya kemudian dinamakan Pesantren Al-Hidayat. Tetapi agresi Belanda tahun 1949 membuat Mbah Masum harus mengungsi, dan pesantren mengalami masa vakum sampai situasi tenang dan aman kembali. Kiai Haji Masum selama mengajar banyak berperan aktif langsung dalam pendidikan santrinya. Beliau juga memiliki kebiasaan mengajar beberapa kitab yang diajarkan terus-menerus berulang-ulang, artinya jika kitab itu khatam, maka akan dimulai lagi dari awal. Di antaranya adalah pelajaran Al-Quran, Fathul Qorib, Fathul Wahab, Jurumiyah, Alfiyah, Al-Hikam Ibn Athaillah, dan Ihya Ulumuddin. Mengenai kitab Al-Hikam ini, Kiai Haji Masum menyatakan bahwa beliau menghatamkannya sebanyak usia beliau. Mengenai kitab Ihya, beliau berujar, saya khawatir kalau melihat santri yang belum pernah khatam kitab Ihya tapi sudah berani memberikan pengajaran kepada umat, ya, semoga saja dia selamat. Fathul Wahab juga dikhatamkan sebanyak usianya, sehingga beliau pernah berkata bahwa ilmu fiqh telah ada di dalam dadanya. Ketika beliau sudah berusia lanjut, kebanyakan santri yang datang kepadanya umumnya punya tujuan utama tabarukan, atau mengambil barokah spiritualnya. Dalam mengajar santri Kiai Haji Masum amat disiplin dan istiqomah, sebab istiqomah adalah lebih utama ketimbang 1000 karamah. Beliau juga tak segan-segan menegur khatib Jumat yang khotbahnya terlalu lama dengan cara bertepuk tangan. Kiai Haji Masum adalah sosok ulama besar yang dikenal memiliki banyak karomah. Inilah beberapa kisah karamahnya, ada satu kisah karomah lain yang menunjukkan ketinggian kedudukan spiritualnya. Hari itu datang 9 orang tamu ke Lasem. Mereka ingin berjumpa dengan Kiai Haji Masum. Namun, karena tuan rumah sedang tidur, Ahmad, salah seorang santrinya, menawarkan apa perlu Kiai Haji Masum dibangunkan. Ternyata mereka menolak. Lalu mereka semua, yang tadinya sudah duduk melingkar di ruang tamu, berdiri sambil membaca sholawat, kemudian berpamitan. Apa perlu Mbah Masum dibangunkan? Tanya Ahmad sekali lagi. Tidak usah, ujar mereka serempak lalu pergi. Rupanya saat itu Kiai Haji Masum mendusin dan bertanya kepada Ahmad perihal apa yang baru saja terjadi. Setelah mendapat penjelasan, Kiai Haji Masum minta kepada Ahmad agar mengejar tamu-tamunya. Tapi apa daya, mereka sudah menghilang, padahal mereka diperkirakan baru sekitar 50 meter dari rumah Kiai Haji Masum. Ketika Ahmad akan melaporkan hal tersebut, Kiai Haji Masum
yang sudah bangun tapi masih dalam posisi tiduran, mengatakan bahwa tamu-tamunya itu adalah Wali Sanga dan yang berbicara tadi adalah Sunan Ampel. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Kiai Haji Masum tertidur pulas lagi. Ada sebuah kisah, suatu ketika Kiai Haji Masum menyuruh santri bernama Zulkifli untuk mengecek persediaan beras di Al-Hidayah. Beras sudah habis, dan habisnya beras itu disusul dengan terjadinya musim kemarau di Lasem. Kiai Haji Masum menyuruh Zulkifli untuk memanggil cucu-cucunya. Bersama cucu-cucunya, santri Zulkifli diajak juga Kiai Haji Masum memimpin istighosah dan membaca potongan syair burdah. Syair burdah tersebut dibaca 80 kali, dilanjutkan dengan doa sebagai berikut, Ya Allah, orang-orang yang ada dalam tanggungan kami sangat banyak, tetapi beras yang ada pada kami telah habis. Untuk itu kami mohon rizki darimu. Selain mengamini, Nadiroh, salah seorang cucunya, berteriak, Mbah, tambahi 1 ton. Ditimpali oleh Kiai Haji Masum, tidak 1 ton, tapi lebih. Beberapa hari kemudian, beras seolah mengalir dari tamu-tamu yang datang dari berbagai kota, seperti Pemalang dan Pasuruan, ke tempat Kiai Haji Masum. Menurut Bapak Zulkifli, wirid istighosah itu jika diamalkan sangat manjur, tentu dengan bimasyaatilah. Masih soal beras. Pada kali yang lain, setelah mengajar 12 santrinya lalu diikuti dengan membaca Alfiyah, Kiai Haji Masum minta mereka mengamini doanya, karena persediaan beras sudah habis. Ya Allah, Gusti, saya minta beras. Amin. Ke-12 santri itu, yang ditampung dan ditanggung di rumah Kiai Haji Masum, khidmat menyambung doanya. Doa tersebut disampaikan tanpa mukodimah dan tanpa penutup seperti umumnya doa. Jam 11 siang, datang sebuah becak membawa beberapa karung beras. Tanpa pengantar, kecuali alamat ditempel di karung-karung beras itu. Di sana tertera jelas, kotanya adalah Banyuwangi. Kepada santrinya yang bernama Abrori Ahwan, Kiai Haji Masum minta agar mencatat alamat yang tertera di karung itu. Suatu saat ketika berkunjung ke Banyuwangi, Kiai Haji Masum bermaksud mampir ke alamat itu. Saat alamat tersebut ditemukan, tempat itu ternyata kebun pisang yang jauh di pedalaman. Ironisnya, masyarakat di sana hampir-hampir tak ada yang kelebihan rizki. Abrori Ahwan saat masih nyantri di Al-Hidayah pada awal dekade 60-an, dia pernah diminta untuk memijiti Kiai Haji Masum. Saat sedang memijit, Abrori Ahwan bertanya-tanya dalam hati. Beberapa pertanyaan itu antara lain, jika benar Mbah Masum seorang kiai, kenapa dia tidak sering terlihat menggunakan peci haji atau serban saat keluar rumah? Jika benar Mbah Masum seorang kiai, kenapa dia tidak tampak sering berzikir dalam waktu yang lama? Jika benar Mbah Masum seorang kiai, kenapa tidak banyak kitab kuning di dalamnya? Pertanyaan tersebut tergelitik dalam hati Abrori Ahwan saat sedang memijiti Kiai Haji Masum. Tanpa diduga, Kiai Haji Masum secara lisan memberikan penjelasan yang merupakan sebuah jawaban atas apa yang sedang dipikirkan oleh Abrori Ahwan di dalam hatinya tadi. Kiai Haji Masum saat itu menyatakan bahwa, seorang kiai tidak harus menggunakan peci haji atau serban. Zikir seorang kiai tidak harus berupa membaca beberapa bacaan tertentu, dan dalam waktu yang lama. Berzikir kepada Allah SWT bisa dilakukan langsung secara praktik, seperti mengajar atau menolong sesama. Kitab kuning yang dimiliki Kiai Haji Masum sebenarnya banyak, tetapi mayoritas dibawa untuk dikaji oleh putranya yang bernama Ali Maksum. Penjelasan Kiai Haji Masum di atas dengan sendirinya dapat dipahami bahwa beliau tidak tertarik dengan simbolisme keagamaan dan tidak sebaliknya bahwa beliau lebih senang atau menekankan isi ketimbang kulit. Seandainya paman wafat pada hari ini, saya akan menyusul 2 tahun kemudian, demikian reaksi Kiai Haji Masum ketika mendengar kabar bahwa pamannya, Kiai Baidowi, meninggal hari itu, tanggal 11 Desember tahun 1970. Bahkan ucapan itu ditegaskan sekali lagi langsung di telinga almarhum ketika dia menghadiri pemakamannya, ya, paman, 2 tahun lagi saya akan menyusul. Kiai Haji Masum tutup usia pada tanggal 28 Oktober tahun 1972 atau 12 Ramadan 1332, sepulang dari salat Jumat di Masjid Jami Lasem, tak jauh dari rumahnya. Persis seperti ucapannya, menyusul 2 tahun setelah pamannya wafat. Kali ini soal Dokar Delman. Santri yang mengawal Mbah Masum kebingungan. Setelah maghrib, sudah menjadi kebiasaan, Dokar di daerah Batang, Pekalongan, tidak akan ada yang berani keluar kecuali kalau dicharter. Namun Mbah Masum berkata,
Salat dulu, kendaraan soal belakang. Ketika itu rombongan Mbah Masum sudah sampai di sebuah musala. Maka salatlah mereka secara berjamaah. Bahkan dilanjutkan hingga salat Isya. Setelah semua selesai, rombongan pun melanjutkan perjalanan. Dan, tanpa diduga, begitu rombongan keluar dari halaman musala, lewatlah sebuah dokar kosong. Mereka pun menaikinya. Subhanallah.